Nah, Anda masih berada di segmen Sosok Pekan ini di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih juga bersama dengan Pak Erlangga Hartarto. Tadi pemirsa kalau yang nyimak juga pada saat saya sampaikan, Pak pilih politik atau bisnis? Jawabannya apa Pak? Politik. Politik, cukup jelas. Oke kalau begitu. Jadi kalau kita ngomong politik, Anda sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejauh ini Pak, strategi menghadapi 2024 akan seperti apa? Terutama dengan adanya KIB juga. Ya tentu pertama sesuai dengan regulasi KPU bahwa untuk berkontestasi di dalam pemilu itu ada persyaratan. Antara lain untuk Pilpres parliamentary threshold lebih dari 20%. Untuk Pileg lebih dari 4%. Dan alhamdulillah untuk dua pemilu tersebut Golkar sudah membentuk koalisi dengan P3 dan PAN. Sehingga untuk Pilpres kita sudah siap, Pileg apalagi. Oke, Pileg apalagi. Tapi Pak, mungkin bagaimana kemudian Golkar akan menjawab banyak juga yang kemudian menyampaikan nampaknya KIB ini tidak akan begitu langgeng hingga 2024 Pak? Ya kalau politik kan the art of possibility. Jadi selama pilihan itu ada, kepentingannya sama, kami yakin masih solid. Tapi perlu pencerahan juga Pak, sejauh ini masih cukup solid internal bagaimana Pak? Alhamdulillah solid. Alhamdulillah solid ya. Terlebih lagi kalau Pak Erlangga kan hasil Munas Anda digadang-gadang sebagai capres dari Partai Golkar. Ya tentu kita sedang berbicara dengan 1-2 partai lain sehingga politik itu kan memperbesar ceruk. Sama seperti bisnis, market share harus besar. Begitu cair. Nah kalau market share-nya besar, cair, yang paling penting dalam politik adalah keterlibatan, inclusiveness. Nah semakin terbuka, semakin inklusif, maka ini penting untuk mendapatkan konsensus untuk persiapan, supaya semua merasa memiliki. Semua merasa berbagi. Jadi konsolidasi berbagai komunikasi di jalan terus nih Pak? Jalan terus. Oke. Sejauh ini komunikasi dengan sejumlah partai Pak? Di luar KIB? Alhamdulillah di luar lancar dengan pimpinan-pimpinan partai. Oke. Dan saya juga cukup ingat betul bahwa Pak Erlangga bahkan sempat berkali-kali menyampaikan juga bersama dengan jajaran KIB juga bahwa kami tetap akan berkomitmen akan mengangkat kader organik. Sejauh ini masih tentu berkomitmen untuk itu? Pembicaraan dengan ketua umum partai tentu kita akan mengutamakan kader-kader partai. Karena kontestasi politik ini kan pembinaannya melalui partai. Dan itu juga objektif daripada partai itu didirikan untuk mengusung kader-kader terbaiknya. Oke, jadi kapan nih Pak pengumumannya Pak untuk KIB? Tunggu tanggal mainnya. Nah itu dia, karena masih juga banyak yang akan menunggu kapan ini kemudian KIB menentukan. Jadi banyak juga gonjang-ganjing yang menyampaikan soalnya Pak, apakah mungkin juga akan mempertimbangkan gitu, membuka peluang bagi pihak eksternal? Ya tentu prioritasnya kita sudah jelas, jadi tinggal kita bahas. Oh oke, jadi sudah ada, kita tinggal tunggu tanggal mainnya saja lah gitu ya. Tahun ini atau tahun depan Pak? Tahun ini kan bulan Desember, udah terlalu sempit. Oh oke, jadi jawabannya jelas, tahun depan, tunggu saja, siap. Nah, ngomong-ngomong ini kalau tadi saya sempat lihat ya di kantor Menko Perekonomian, ada ini Pak, caturnya nampaknya beda sekali Pak. Ini kalau misalnya dilihat betul-betul politikus nih, karena mainannya catur, penuh pertimbangan. Ya ini salah satu catur yang karya Indonesia. Dan caturnya ini adalah catur Mataraman. Dan biasanya politik tidak jauh dari Mataraman. Apa itu artinya Pak? Ya artinya sejarah dan juga wisdom yang ada biasanya tidak lepas daripada sejarah bangsa kita. Politik pun juga harus seperti itu. Politik pun harus seperti itu. Terlebih lagi Golkar dengan sejarah panjangnya begitu ya Pak, dengan partai yang cukup besar dan juga kuat. Ya betul. Dan ini catur Jawa Pak ya? Ini catur Jawa. Filosofi di baliknya ada Pak yang kemudian menjadi pegangan mungkin untuk Pak Erlangga? Ya tentu ini sebagai sebuah karya yang memang dekat dengan kebudayaan Jawa, dijawakan caturnya. Karena politiknya ya tentu kalau catur ini regulasinya jelas. Jadi tidak boleh melanggar pakem. Artinya benteng nggak boleh gerak seperti kuda miring, seperti gajah miring. Nah itu dia. Kalau benteng ya benteng lurus-lurus saja. Nah, kemudian juga kuda itu kan yang boleh loncat hanya kuda, yang lain nggak boleh loncat. Raja harus hati-hati.
langkahnya satu-satu. Raja nggak bisa loncat. Yes. Jadi itu, raja harus dilindungi. Nah, lindunginya oleh pasukan dan juga oleh yang lain. Oke, jadi nampaknya filosofi catur ini juga sama dengan filosofi politik ya Pak ya? Ada samanya, ada bedanya. Nah itu dia. Samanya regulasinya sama. Cuman bedanya catur nggak bisa curang. Aduh, gawat ini Pak. Tapi kemarin kita juga sudah berkomitmen bahwa terutama Partai Golkar akan berkomitmen untuk menjadikan Pilpres nanti jujur dan adil ya Pak ya? Iya, kalau jujur dan adil ikut permainan catur. Bahkan catur pun waktunya juga dibatasi. Kapan mesti maju, kapan gantian, nggak bisa lewat dari waktu. Ada jam catur. Oke, tapi memang kecurangan-kecurangan itu sudah mulai nampak enggak kan Pak? Kalau kecurangan tidak pernah nampak. Yes. Iya. Tapi kelihayan yang nampak. Nah itu dia. Kalau ngomong sama politikus memang beda. Harus pintar-pintar mencernanya gitu ya. Siap Pak Erlangga. Terakhir mungkin Pak, Partai Golkar sejauh ini target untuk kemenangan di Pilpres pasti inginnya menang. Semua partai ingin demikian. Golkar bagaimana? Ya semua kontestasi politik ujungnya menang. Yes. Ya, jadi itu sudah pasti, baik di Pileg maupun di Pilpres. Tetapi kita dengan era multipartai ini itu tidak diyakini tidak ada satu partai yang bisa menguasai lebih dari 50%. Nah, oleh karena itu koalisi menjadi penting. Nah, oleh karena itu koalisi menjadi penting untuk dibangun dari awal, tidak ujuk-ujuk dibangun pasca pemilu. Jadi itulah pesan yang disampaikan melalui KIB kepada publik. Kita membangun kebersamaan di awal, sejak awal untuk berjuang. Karena pada saat itu banyak juga yang bilang terlalu dini KIB ini, belum tentu nanti kelanggengannya gitu ya Pak ya? Iya. Jadi jawabannya ini, jawabannya ini baiklah. Tapi Pak Erlangga kalau melihat ke depan nanti 2024, menurut pandangan seorang Pak Erlangga, Ketua Umum Partai Golkar, ya partai yang begitu besar, idealnya Pak, nanti di 2024 ini akan ada berapa poros agar kemudian Pilpres bisa berjalan, berlangsung dengan aman, damai, jujur, dan adil? Pertama, pentingnya pemilu itu untuk menentukan kestabilan politik. Jadi kita bisa mengatasi pandemi COVID karena kestabilan politik. Sehingga kestabilan politik itu harus diperpanjang, renewable. Karena ini penting kepastian agenda politik 5 tahunan ini menjadi penting. Karena ini juga menjadi dilihat untuk investasi dan yang lain. Dan saya yakin dengan pemilu yang kita sudah pengalaman, tidak pernah ada satu pemilu yang menjadi chaos. Dan bagusnya Indonesia, kematangan berpolitiknya sudah luar biasa. Jadi apapun hasil pemilu, sesudah mengikuti proses, kalau ada yang protes melalui MK, begitu sudah ada keputusan, selesai. Jadi itu adalah sebuah kepastian yang dihasilkan dari proses pemilu di Indonesia. Oke, kalau ngomong suatu kepastian, target suara Golkar di 2024, sudahkah diterawang, Pak? Kalau untuk Pileg kita targetnya 20%. 20%. Atau 115 kursi. Oh, oke, sudah cukup mantap. Optimis nih nampaknya? Optimis. Karena Golkar satu-satunya partai yang sudah menugaskan kepada para fungsionaris 200%. Jadi 200% dari jumlah kursi DPR dan Golkar sudah memperhitungkan penambahan kursi di pemekaran Papua. Wow, oke. Ada 4 provinsi. Ada 4 provinsi tambahan. Dan ini mesin partai sekarang bergerak semuanya? Semua sedang digerakkan. Oke, luar biasa. Baiklah Pak Erlangga, jadi kalau begitu saat ini terakhir Pak, sekali lagi penekanan KIB menjalin komunikasi di internal cukup solid. Solid. Membuka kemungkinan juga peluang dengan pihak eksternal maupun partai lain? Partai lain masih terbuka. Karena kan masih sampai September 2023. Oke. Kemarin sempat ada clue ya Pak ya pakai bola. Jadi warnanya warna apa nih Pak Erlangga? Ya sesuai dengan bola nggak bergeser. Oke. Ada warna apa aja itu Pak? Boleh tolong diulang? Ya bola pasti ada warna putihnya, ada warna birunya, ada warna merahnya. Waduh, oke. Kita hitamnya juga ada. Oke, jadi cukup sampai di situ dulu ya kita tahan. Jadi ngobrol sama Pak Erlangga tuh betul-betul enak. Cukup cair juga nampaknya Pak? Cair langga. Oh cair langga, mantap. Oke, kalau gini mungkin clue juga nih ya untuk KIB. Begitu cair juga tidak hanya di internal tapi juga di luar KIB. Oke, baiklah kalau gitu. Itu tadi perbincangan saya bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto.
cukup menarik untuk Anda simak. Kita akan berjumpa lagi di SPI, di Apa Kabar Indonesia Pagi dengan tokoh-tokoh lainnya. Terima kasih banyak Pak Erlangga. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Ya.